Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Alhamdulillah hari ini kita dalam pembelajaran kedua dan ketiga. Anak-anak yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, sebelum mulai pembelajaran kita berdoa dulu. Semoga Tuhan memberikan keberkahan dan hidayah kepada kita dalam pembelajaran hari ini. Berdoa mulai. Terima kasih, selesai. Kita simak halaman 12. Hari ini Siti tidak lupa sarapan sebelum pergi ke sekolah. Siti merasa kuat dan semangat berangkat sekolah. Makanan dan minuman yang Siti makan memberi energi bagi tubuhnya. Energi inilah yang membuat Siti dapat melakukan kegiatan seperti saat ini. Siti akan melakukan senam. Yuk senam bersama Siti. Nah, untuk kegiatan halaman 12 sampai 13 itu dilakukan dengan guru PJOK yang bersangkutan. Maka itu kita langsung saja ke halaman 14. Bentuklah barisan seperti pada gambar berikut ini. Setelah selesai melakukan kegiatan senam, kita butuh istirahat dan minum. Istirahat dan minum dapat mengembalikan energi yang telah terpakai. Ayo berlatih. Selesai senam, Siti dan teman-teman kembali ke kelas. Mereka segera minum dan istirahat sejenak. Tidak lama kemudian, Siti dan teman-teman sudah segar kembali. Pak Guru mengajak mereka bermain menyusun huruf-huruf disusun membentuk kata. Kosakatanya berhubungan dengan sumber energi. Setelah kata berbentuk, mereka pun membuat kalimat. Ayo susun huruf-huruf berikut ini menjadi kata. Contoh. Hamitara. Ya, Hamitra. Kalimat Hamitra itu adalah huruf atau kata-katanya tidak enak didengar atau tidak menyambung ya, tidak nyambung ya. Kita buat suatu kalimat yaitu membentuk menjadi matahari. Jadi Hamitra itu menjadi kalimat matahari. Nah, kemudian nomor 1, 2, 3, 4, 5 kalian susun seperti contoh di atas. Sekarang buatlah kalimat dari setiap kata tersebut. Dari nomor 1 sampai nomor 5 kalian membuat kalimat. Contoh matahari. Matahari adalah sumber energi terbesar di bumi. Maka kerjakan nomor 1 sampai nomor 5 seperti contoh di atas. Siti dan temannya telah menyusun kata dan membuat kalimat. Pak Guru melanjutkan pelajaran. Pak Guru menjelaskan bahwa air juga sumber energi. Ketika diminum, maka air akan memberi energi. Tubuh kita memerlukan air sampai 3 liter setiap hari. Tubuh kita akan lemah jika kekurangan air, sehingga kita harus memiliki persediaan air bersih yang cukup di rumah. Tidak di semua tempat tersedia air bersih yang cukup. Di beberapa tempat, orang bahkan harus membeli air untuk keperluan sehari-hari. Karena itu, kita wajib menghemat menggunakan air di rumah. Matikan keran air sesudah digunakan. Jangan menghamburkan air untuk keperluan yang tidak penting. Kalau minum air matang harus dihabiskan. Masih banyak lagi contoh kewajiban di rumah dalam menghemat energi. Ayo berdiskusi. Diskusikan bersama temanmu bagaimana cara yang baik dalam menggunakan energi. Kita simak saja di halaman 18 dan 19. Di halaman 18, setelah berdiskusi, amatilah gambar berikut ini. Nah, hasil diskusinya nggak usah dikerjakan karena ini sudah dipelajari di pembelajaran yang kita pelajari, yang sudah dipelajari ya. Maka dilewat saja. Tentukan perilaku yang menunjukkan kewajiban menghemat air. Beri tanda centang untuk gambar yang tepat, beri tanda silang untuk gambar yang tidak tepat. Halaman 19. Menghemat air. Contoh, kalau menghemat air beri centang, kalau tidak menghemat air beri tanda silang ya.
Lalu kita simak di halaman 21 pembelajaran ketiga. Setelah beristirahat sejenak, Siti dan teman-teman melanjutkan kegiatan belajar. Mereka membaca teks di bawah ini. Bacalah wacana di bawah ini dengan nyaring, bacalah dengan lafal dan intonasi yang tepat. Menjaga kelestarian energi adalah kewajiban bersama. Setelah melakukan kegiatan, tubuh kita merasa lelah. Saat tubuh lelah, kita membutuhkan istirahat. Istirahat akan mengembalikan kesegaran tubuh. Selain istirahat, kita membutuhkan asupan makanan dan minuman. Makanan dan minuman membuat tubuh berenergi kembali. Makanan adalah sumber energi bagi tubuh. Sebagian besar makanan berasal dari tumbuh-tumbuhan. Karena itu, kita wajib memelihara dan melestarikan tumbuh-tumbuhan. Selain makanan, tubuh juga membutuhkan minuman sebagai sumber energi. Untuk minum, kita membutuhkan air bersih. Namun, saat ini banyak sumber air yang sudah tercemar, baik sumber air di kota maupun di desa. Pencemaran air disebabkan oleh sampah atau limbah. Sampah dan limbah yang dibuang ke air itulah yang mencemarkan air. Air bukan hanya sebagai sumber energi bagi tubuh, air juga merupakan sumber energi listrik. Listrik adalah salah satu energi yang sangat dibutuhkan manusia. Bumi yang kita tempati adalah milik semua makhluk yang hidup di bumi. Kita harus menjaga kelestarian energinya. Kita tidak boleh memikirkan kepentingan diri sendiri. Kita harus memikirkan kepentingan bersama. Jika sumber energi habis, maka kehidupan manusia akan terancam. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk melestarikan sumber energi. Di antaranya adalah 1. Merawat dan memelihara tanaman. 2. Melakukan penghijauan atau reboisasi. 3. Tidak membuang sampah dan limbah ke sumber air atau ke sungai. 4. Menggunakan air secukupnya saja. Marilah mencoba untuk merapatkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kalian telah membaca wacana di atas. Sekarang jawablah pertanyaan berikut. Nah, nomor 1 sampai nomor 5 silakan diisi. Jawabannya ada di teks halaman 21 sampai 22. Ceritakan kembali isi bacaan di atas, gunakan bahasamu sendiri lalu disalin ya sayang menjadi beberapa paragraf menggunakan bahasa sendiri. Siti dan teman-teman telah menyelesaikan tugas, kemudian Pak Guru melanjutkan pelajaran. Berikut ini adalah percakapan antara Pak Guru dan murid-murid. Anak-anak, tahukah kalian tentang satuan waktu? Tanya Pak Guru. Belum Pak, jawab Siti dan teman-teman. Kalau begitu, Pak Guru mau tanya, siapa yang sudah lama hidup? Pak Guru atau kalian? Pak Guru, jawab murid-murid serempak. Dari mana kalian tahu? Karena Pak Guru lebih tua daripada kami, Pak, jawab Udin. Udin ingat berapa umur Pak Guru? 37 tahun, Pak, jawab Udin. Udin benar. Jadi, tahun itu juga merupakan penunjuk waktu. Adakah petunjuk waktu lainnya? Siapa yang dapat menjawab? Murid-murid terdiam sambil berpikir. Lalu Pak Guru berkata, kalau begitu, yuk kita pelajari tentang petunjuk waktu atau satuan waktu. Setelah membaca dialog di atas, kita memahami tentang peristiwa yang memerlukan waktu lebih lama dan lebih singkat. Berikut ini adalah macam-macam satuan waktu. Ada tahun, bulan, minggu, hari, jam, menit, dan detik. Kali ini kita hanya akan mempelajari tentang tahun, bulan, minggu, dan hari. Tentang jam, menit, dan detik akan dipelajari kemudian. 1 tahun sama dengan 12 bulan. 1 bulan terdiri atas 28 sampai 31 hari. Lihat tabel di bawah ini. Simak tabelnya ya. Nomor 1 Januari jumlah harinya 31, 2 Februari 28 atau 29, nomor 3 Maret
jumlah harinya 31. Nomor 4 April, jumlah harinya 30. Nomor 5 Mei, jumlah harinya 31. Nomor 6 Juni, jumlah harinya 30. Nomor 7 Juli, jumlah hari 31. Nomor 8 Agustus, jumlah hari 31. Nomor 9 September, jumlah hari 30. 10 Oktober, jumlah hari 31. 11 November, jumlah hari 30. 12 Desember, jumlah hari 31. Khusus bulan Februari, setiap 4 tahun sekali jumlah harinya ada 29 hari. Wow, bisa ya. Banyak hari dari Minggu sampai dengan Sabtu adalah 7 hari. 7 hari itu disebut seminggu. 1 bulan terdiri 4 minggu atau lebih, tergantung jumlah hari dalam bulannya. Kalau jumlahnya ada 28 hari, berarti sebulan sama dengan 4 minggu. Jika jumlahnya 31 hari, berarti 1 bulan sama dengan 4 minggu 3 hari. Setelah mengamati atau memahami penjelasan di atas, lengkapi tabel berikut ini. 1 tahun sama dengan 12 bulan. Ya. Nah, maka kalau di sini rumusnya 1 tahun 12 bulan, maka kalau 2 tahun tinggal dikali saja sayang. 12 dikali 2. Berapa hasilnya? Lalu kalau 3 tahun tinggal 12 dikali 3. Kalau 4 tahun yaitu 12 dikali 4. Kalau 5 tahun 12 dikali 5. Oke, mudah ya. Lalu 1 minggu 7 hari. Nah, tinggal dikalikan saja. 2 kali 7 berapa? Ya, 7 kali 3, 7 kali 4, 7 kali 5. Maka hasilnya nanti akan tepat atau akan benar. Perhatikan tabel pada halaman 26, kemudian lengkapi tabel berikut. Contoh di sini nomor 1, nama bulan Agustus, jumlah minggu dan hari. Nah, kalau Agustus kan itu 31 hari. Maka kalau di sininya 4 minggu, 4 kali 7 kan 28. Maka kurangnya berapa? Ke 31 kurangnya 3. Jadi kurangnya 3 itu tambahin aja 3 hari. Jadi 4 minggu 3 hari. Nomor 2, 3, 4, 5 caranya sama. Kerjakan seperti contoh barusan. Nah, untuk alat musik ini kita tidak usah mengerjakan ya, Bapak yakin, karena alat musiknya susah didapat ya. Nanti dilewat saja. Anak-anak yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, alhamdulillah wa syukurillah, nikmatullah. Pembelajaran 2 dan 3 telah selesai. Ya, nanti kita ketemu di pembelajaran 5 dan 4 ya, 4, 5 ya, 4 dan 5. Anak-anak yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, di pembelajaran kedua kita dapat menyimpulkan, atau kesimpulannya kita dapat menyimpulkan, kita dapat menyusun sebuah kalimat ya. Yang kedua, kita dapat mendefinisikan arti dari sebuah energi. Di pembelajaran ketiga, yaitu kita dapat memahami sebuah teks dari bacaan ya. Dan berikutnya kita dapat mengetahui atau mengaplikasikan nama-nama bulan dan hari dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, pembelajaran di Bapak cukupkan sekian. Mohon maaf bila mana ada kesalahan atau ucapan yang salah, Bapak minta dimaafkan oleh kalian ya. Ditutup dengan hitopik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.